Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru. Yesus ku sembah-Mu. Yesus ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu. Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu untuk setiap langkahku. Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru. Yesus, ku sembah-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, saya percaya kita semua baik-baik saja karena pemeliharaan Tuhan. Kasih-Nya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah tergabung dalam ibadah tengah minggu dari Grace of Christ Community Church. Kita percaya hari ini kita pasti diberkati oleh firman Tuhan. Dan kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, serta menerima minyak sebagai tanda kesukaan melebihi dari teman-teman sekutu kita. Itu sebabnya sebelum kita mulai, Bapak Ibu boleh bagikan link ini ke sebanyak-banyaknya orang, supaya mereka diberkati sebagaimana saudara dan saya telah diberkati. Kita akan memuji dan menyembah bersama. Itu sebabnya persiapkanlah Alkitab saudara, persiapkanlah roti dan anggur serta minyak zaitun. Sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami semua telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami semua telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Dan kami telah menerima pendamaian di dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Dan kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kami bersyukur telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Dan kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, berkatilah Pastor Jonathan Huta Galung untuk menyampaikan kebenaran firman, dan kami percaya firman-Mu memberi kekuatan bagi kami. Siapapun hari ini yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang luka Tuhan pulihkan. Berkatilah mereka Tuhan, nyatakanlah kemuliaan-Mu di tempat mereka masing-masing. Dan aku percaya ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya percaya di penghujung tahun ini, di bulan Desember, anugerah Bapa melimpah-limpah atas setiap kita. Damai sejahteranya, sukacita melimpah-limpah atas kita, melebihi dari apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Saudara, mari sama-sama kita mau teduhkan hati kita. Sama-sama kita mau menyanyikan pujian ini.
Sebab seorang anak telah lahir dan namanya disebut sebagai penasehat yang ajaib. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan, dahsyat Engkau Yesus, dahsyat nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus.
Yesus yang layak, hanya Yesus yang layak, hanya Yesus yang layak. Terima hormat dan pujian kami, hanya Yesus yang layak. Terima pengagungan kami, hanya Yesus yang layak. Terima hormat kami, haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti Engkau, tiada kasih yang seperti kasih-Mu, tiada pengorbanan seperti pengorbanan-Mu Yesus. Kami bersyukur buat Roh-Mu yang kudus yang tinggal di dalam setiap kami, memulihkan hati, menyembuhkan kami. Kami bersyukur, sebab Engkau Bapa kami yang setia, Bapa kami yang mengasihi. Kami bersyukur, kasih-Mu memagari kami seperti tembok yang teguh. Kami tenang di dalam-Mu, kami tenang di dalam-Mu Yesus, kami aman di dalam-Mu Yesus. Tiada yang lain, tiada tempat yang lain Tuhan, hanya di dalam Yesus. Damai sejahtera melimpah, hanya di dalam Yesus. Sukacita melimpah-limpah, hanya di dalam-Mu, hanya di dalam-Mu Yesus. Kami tenang, kami aman. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur sebab Engkau firman yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, sebab Roh-Mu menjamah hati kami. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab firman-Mu menjamah sampai ke jiwa-jiwa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab firman-Mu menjamah sampai kepada kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Dahsyat Engkau Tuhan, dahsyat setiap pekerjaan tangan-Mu, dahsyat setiap rancangan-rancangan-Mu. You touch my heart, you touch my soul, you touch my life, oh Lord, with your sweet love. You touch my heart, you touch my soul, you touch my life, oh Lord, with your sweet
child. I'm proud to be your bride. I'm proud to be your servant, Lord. I am yours. I'm proud to be your child. I'm proud to be your bride. I'm proud to be your servant, Lord. I am yours. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang di rumah mengikuti fellowship ini, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur. Selama tahun 2020 ada masa-masa sulit, masa yang sukar. Ada pandemi yang sangat-sangat membuat banyak orang menderita, bahkan bangsa-bangsa. Juga secara ekonomi banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Tetapi kami percaya satu hal, Bapa yang mengasihi kami adalah Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang berkata, aku selalu menyertaimu. Immanuel, kami percaya apapun yang terjadi tahun 2021 ke depan, sebentar lagi kami akan masuk, semuanya itu akan menjadi sukacita, kesukaan, sorak-sorai bagi kami. Karena Yesus Kristus yang memberikan jaminan kehidupan bagi kami. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Siapapun yang mengikuti fellowship pada hari ini, kami semua menerima mujizat, kesembuhan, menerima kelepasan, pemulihan di dalam ekonomi, dalam rumah tangga, dalam hubungan. Bahkan GCC akan diberkati di dalam segala kelimpahan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa, dan nama Tuhan Yesus yang akan dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu Roh Kudus, supaya perkataan yang keluar dari mulut hamba hanya perkataan Bapa dan kebenaran. Dan kami semua akan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Tanpa terasa sebentar lagi Natal, habis Natal kita masuk tahun 2021. Tapi jangan takut. Amin. Buat kita selalu ada jaminan kehidupan. Amin. Puji Tuhan. Judul khotbah saya hari ini, tegar di masa sukar.
Jadi walaupun banyak kesulitan, ada penderitaan, ada pandemi, amin, tapi kita tegar. Artinya tegar apa? Tetap berdiri, tidak roboh, tidak goncang imannya. Bahkan kita bisa hidup di dalam kelimpahan dan kita sendiri akan memuliakan Tuhan kita melalui kehidupan kita. Karena kita adalah sebenarnya kebenarannya Bapa, saksinya Bapa di muka bumi yang tidak percaya kepada Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan Yesus Kristus dari Yohanes 3 ayat 16. Kita akan menyambut Natal sebentar lagi dan kita bersyukur kita bisa melalui 2020 dengan di masa-masa sulit ya dan sukar. Saya percaya 2020 lewat 2021 tetap tahun kemuliaan melalui kita. Amin. Tuhan Yesus yang akan menyatakan kemuliaannya. Kita baca bersama-sama Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dimulai teks ini dari kata karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Saudara, ini adalah isi hati, bukan sekedar janji, isi hati. Ini kerinduan, ini kehendak Bapa supaya tidak seorang pun yang binasa. Amin. Karena sejak Adam sampai kepada Israel, Musa sebagai pemimpin Israel, dosa sudah menguasai bangsa-bangsa. Seluruh manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Bapa. Dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23. Tapi hari ini kita akan mendengar kabar baik. Puji Tuhan. Israel sangat dikasih Tuhan. Saudara kita semua sangat dikasih Tuhan. Amin. Cuman ada satu hal yang membuat orang tidak bisa bersyukur karena dia tidak bisa melihat kasih Tuhan dalam hidupnya. Saya mau katakan kepada kita semua, kasih itu tidak selalu dalam bentuk materi dan uang. Kasih itu tidak selalu dalam bentuk jabatan. Kasih itu tidak selalu dalam bentuk promosi. Kelimpahan secara uang, kelimpahan secara materi, tidak ada susahnya. Tidak mengalami yang namanya kehilangan keluarga karena pandemi. Seakan-akan kita bersyukur karena kita dilindungi Tuhan. Kita menerima kasih-Nya. Tapi saya mau katakan pada hari ini, kita tidak bisa mengukur kasih Bapa hanya dari materi-materi yang bisa kita hitung. Materi-materi yang bisa kita beli, yang bisa kita nikmati secara daging. Tetapi jauh lebih besar, jauh lebih luas, jauh lebih dalam. Kasih Bapa buat kita. Semua dosa-dosamu telah dibayar oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Inilah kasih Bapa. Inilah kasih Bapa yang paling dahsyat dan luar biasa. Sebab tanpa pengampunan kita semua pasti binasa. Amin. Dosa membawa orang kepada maut dan kebinasaan. Tapi kita bersyukur. Kita bersyukur luar biasa kasih Bapa atas kita. Jadi lihat dirimu sekarang. Jangan tanya apakah Tuhan mengasihi aku. Kok kemarin aku kehilangan pekerjaan. Kok kemarin aku kena tipu orang. Kok ada anggota keluarga saya akhirnya tidak tertolong kembali ke rumah Bapa. Saya mau katakan itu bukan ukurannya. Saya ingin kita melihat di dalam Yesaya 49. Yesaya 49. Jadi Bapa kita rindu kita ini menerima yaitu anugerahnya. Dalam anugerah itu dia menyatakan niatnya yaitu keselamatan buat kita semua. Dia ingin menyatakan berkatnya dalam kehidupan kita. Dia ingin menyatakan mencurahkan kekuatannya, kuasanya bahkan mujizatnya. Kita baca di dalam Yesaya 49 ayat 14. Demikian firman Tuhan Yesus Kristus. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Amin. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan melupakan aku.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa Sion? Sion itu adalah suatu gambaran orang Israel. Umat Tuhan sendiri. Amin. Yang dibawa Tuhan keluar dari Mesir perbudakan dan dijanjikan diberikan tanah yang subur. Kehidupan yang berlimpah dari budak diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Menjadi orang-orang kaya yang darinya tidak punya apa-apa. Yang tadinya tidak punya martabat. Status sosialnya sangat rendah sebagai budak, tapi diangkat dipermuliakan Tuhan. Cuman mereka tidak sadar, Tuhan meninggalkan aku, Tuhan melupakan aku. Saya mau katakan, saudara, kalau saudara hari ini menyaksikan tayangan ini, dan kau sedang mengalami atau pernah mengalami selama tahun 2020, ada anggota keluargamu kena COVID, dan kemudian kau berkata, Tuhan meninggalkan aku. Tuhan melupakan aku karena ada anggota keluargamu yang telah pulang ke rumah Bapa karena COVID. Saya mau katakan kepadamu, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Saya kehilangan pekerjaan pastor. Saya nggak punya apa-apa lagi. Dulu saya kaya, tapi sejak pandemi saya kehilangan semuanya. Saya mau katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Amin. Inilah yang dialami Israel. Kenapa? Mereka selalu berusaha melihat Tuhan dari apa yang mereka bisa lihat keadaan mereka. Kalau keadaan lagi buruk, kalau mereka sedang diserang bangsa-bangsa lain, bangsa Amalek, bangsa Palestina, mereka berkata, Tuhan meninggalkan kita. Di mana Tuhan? Tuhan sudah gak sayang sama kita. Nah demikian juga kalau hari ini kau mengalami penderitaan, problema yang sangat sulit dalam kehidupanmu. Saya mau katakan Tuhan selalu setia. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Percayalah, inilah nanti keyakinan imanmu masuk 2021. Dia bukan manusia yang bisa hari ini setia besok tidak. Dia katakan kasih setianya sepanjang masa selama-lamanya. Pegang janji Tuhan ini. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah berubah. Sekali dia mengasihimu, tetap selamanya dia mengasihi kita. Puji Tuhan. Itu yang membuat kita berdiri sampai hari ini. Haleluya. Di ayat 15 dikatakan demikian. Tuhan sendiri melalui Nabi Yesaya berkata begini. Suatu firman sebenarnya yang sangat menyayat hati. Kalau kita mengerti hatinya Tuhan. Dikatakan demikian. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Dapatkah seorang ibu melupakan bayinya? Amin. Amin. Tidak ada ibu secara umum yang dengan sengaja kemudian meninggalkan bayinya, diselohkan di tempat sampah, kemudian pergi, dengan harapan anaknya nanti bisa diambil orang. Tidak. Itu hanya kasus 1-2 yang saya mengatakan dia bukan ibu. Tapi seorang perempuan yang bisa melahirkan. Tapi kalau seorang ibu dia punya hati. Dia akan jaga bayinya. Bahkan dia akan pertaruhkan nyawanya demi kelanjutan hidup bayinya. Apapun yang akan dia bayar. Makanya saudara pernah gak ngerasain. Kalau anak sakit. Seringkali kita berkata demikian. Tuhan aku bisa dong gantiin anakku. Kenapa kita nggak tega melihat anak kita sakit dan menderita? Kasih Bapa kepadamu lebih seperti itu. Lebih dia menyayangimu. Kalau engkau tahu mengasihi anakmu, anak tunggalmu, nggak bisa dicolek orang. Lebih besar kasih Bapa kepadamu daripada kasihmu kepada bayimu. Makanya disebut satu perumpamaan yang sangat-sangat luar biasa. Aku tidak akan pernah melupakan walaupun ada ibu yang melupakan bayinya. Saya mau katakan Tuhan tidak pernah melupakanmu apapun yang terjadi. Dia selalu ingin mencurahkan kasihnya kepada kita. Berkatnya kepada kita. Pengurapannya kepada kita. Bahkan kekuatannya. Supaya kita hidup di dalam kelimpahan. Zaman akan berganti-ganti. Tapi orang benar, orang percaya. Kita tidak akan bisa dikalahkan oleh zaman dan keadaan. Percayalah dengan iman ini. Jalani 2021 dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Semua masa lalu 2020 yang sakit, yang pedih, lupakan, tinggalkan. Song-song hari baru di dalam Yesus Kristus. Hari yang penuh harapan, hari yang penuh pengharapan, masa depan yang jauh lebih indah, lebih baik, bukan lebih buruk.
Orang percaya selalu berkata, besok lebih baik, besok lebih baik, apapun keadaannya. Amin. Puji Tuhan. Karena Tuhan bisa menggenapi imanmu ketika kau berkata besok lebih baik. Kalau kau berkata yang buruk, Tuhan gak bisa menggenapi perkataan yang buruk. Tapi iblis akan menggenapi perkataan yang buruk. Makanya Tuhan melarang, jangan berkata-kata yang sia-sia. Amin. Perkatakan perkataan firman, perkataan yang positif, perkataan berkat, perkataan-perkataan yang bisa membangun imanmu. Itu yang bisa digenapi Tuhan. Makanya lebih mudah berkata sial, naas, mati aku, daripada ngomong aku diberkati. Karena apa? Bertentangan dengan logika, bertentangan dengan hati nurani kadang. Tapi inilah kebenarannya. Karena ada jaminan firman, ada janji Bapa yang membuat kita berani berkata-kata terbalik dari keadaan yang kita alami. Inilah orang-orang percaya. Maka orang percaya tidak akan pernah menjadi letih, lesu, walaupun mereka berlari. Tapi seperti Raja Wali, saudara dan saya akan terus makin hari makin kuat. Ada badai, saudara terbang di atas badai. Amin. Apapun yang terjadi, Tuhan sudah bilang, aku akan menanggung kau seperti Raja Wali menanggung anak-anaknya. Puji Tuhan. Kemudian kita akan melihat di dalam Yesaya 30 ayat 18. Saya percaya ini yang Tuhan mau kita terima, kita imani sebelum kita masuk meninggalkan 2020 masuk 2021. Kita baca di ayat 18, Yesaya 30 ayat 18, demikian Tuhan berkata melalui Nabi Yesaya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan, saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu, sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Jadi Tuhan berkata, Dia menantikan saatnya. Ada saatnya Tuhan, ada waktunya Tuhan, ada time frame-nya Tuhan. Amin. Saya percaya di kerajaan surga itu ada namanya kayak timetable. Jadi hari ini malaikat apa yang mau dikerjakan Tuhan, Tuhan akan utus malaikatnya. Dan percayalah, amin, hari ini Tuhan akan mengubah keadaanmu dari yang buruk jadi indah. Dari yang tidak berarti apa-apa menjadi sangat mulia. Dari yang kemarin sedih, susah, banyak penderitaan, Tuhan akan tunjukkan kasih-Nya kepadamu. Tuhan akan permuliakan kau. Makanya dikatakan menantikan saatnya. Nantikan saatnya Tuhan. Tuhan bekerja melalui satu rentang waktu yang Dia sendiri yang tahu. Dan Dia sendiri yang bisa menggenapinya sesuai dengan waktunya Tuhan. Jadi kalau Tuhan belum menggenapi janjinya, belum mengubah keadaanmu, belum menyembuhkan penyakitmu. Amin. Saya mau katakan bukan Dia meninggalkanmu, bukan Dia tidak sayang dan mengasihimu, tetapi Dia punya waktu yang tepat di mana Dia akan membuat segala hal menjadi baik. Sabar Pak, sabar Bu, enggak usah bersungut-sungut. Karena apa yang Tuhan firmankan, Yesaya 55 ayat 11 itu akan tergenapi karena tidak ada satupun firman Tuhan yang sia-sia. Dia tidak akan biarkan firman-Nya gugur. Pegang firman-Nya kau pasti hidup, kau pasti diberkati, kau pasti dipulihkan Tuhan. Karena saya juga pegang firman. Ini bukan perkataan siapapun, tapi Tuhan yang berkata. Puji Tuhan, jadi kita mau lihat, Tuhan sudah berkata, kalau ada orang yang berkata, Tuhan tidak mengasihi aku, meninggalkan aku, Tuhan bilang, bisakah seorang ibu meninggalkan bayinya? Tidak mungkin. Nah, Tuhan mau kasih tahu, tapi nantikanlah Tuhan, nantikanlah pertolongannya, nantikanlah supaya Dia bisa memulihkan keadaanmu. Supaya bisa memberikan apa yang menjadi keperluan kebutuhanmu. Nah, di dalam Matius 1 ayat 23. Jadi Matius 1 ayat 23. Ini berkat buat kita yang hari ini mengikuti fellowship, mendengar kabar baik ini. Percayalah firman ini buat saudara. Amin. Puji Tuhan. Kita baca sama-sama di tempat saudara. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita.
Jadi bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya? Israel ditolong dalam setiap peperangan orang Israel. Melawan orang Amalek, melawan Palestina, melawan orang Moab, melawan orang Asyur. Tuhan selalu berkata, aku yang di depan, aku yang berperang. Kemudian mereka berjalan lewat padang gurun. 40 tahun lewat padang gurun. Gak ada air, gak ada makanan. Gak ada yang bisa dimakan. Artinya gak mungkin ada kehidupan. Tapi Tuhan pelihara mereka. Tuhan berikan apa? Mana makanan setiap hari dapat. Tanpa mereka usahakan, hanya mungut. Kemudian apa? Daging, karena mereka perlu nutrisi. Diberikan Tuhan daging. Tanpa mereka harus berburu. Tapi Tuhan jatuhkan di depan mata mereka. Kemudian apa? Tuhan sediakan air dari gunung batu. Yang tidak mungkin bagi Tuhan, bagi orang percaya itu mungkin. Puji Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan hendak menyatakan kasih-Nya bukan hanya kepada Israel, tapi kepada kita juga yang ada di Arta Gading, yang ada di tempat saudara, di rumah saudara, di mall, di tempat pekerjaan, di mana saudara mendengar kabar baik ini. Saya mau katakan Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Melalui apa? Inilah kasih-Nya. Tandanya nanti kalau ada seorang perawan melahirkan. Saya mau tanya, pernah nggak saudara membaca suatu rubrik atau suatu artikel, majalah, koran, atau melihat di televisi perawan melahirkan? Saya mau tanya, pernah? Tidak pernah. Tapi Tuhan bilang ini tandanya seorang darah perawan melahirkan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa buat seorang perawan melahirkan. Jadi buat Tuhan dikasih tanda seorang darah melahirkan, yaitu Yesus, sebut Immanuel. Inilah tandanya bahwa aku tidak pernah meninggalkanmu. Apabila kau percaya, ketika kau percaya Yesus, berarti aku selalu menyertaimu, apapun keadaanmu. Makanya orang yang percaya tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Karena apa? Dia sudah janji, inilah tandanya. Apa artinya Immanuel? Dari dua kata, El Tuhan, Immanu. Artinya apa? Beserta kita. Immanuel, Elohim beserta kita. Tuhan beserta kita. Ada hal yang luar biasa. Kita buka sedikit di dalam 1 Petrus 2 ayat 6. Kita percepat. 1 Petrus 2 ayat 6. Bisa ditampilkan di screen. Saya akan baca buat saudara. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ayat 7 sama-sama kita baca. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Tetapi bagi yang tidak percaya, di dalam tanda kutip, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Amin. Siapakah tukang bangunan itu? Israel. Makanya tadi Sion berkata, Tuhan melupakan kami, Tuhan meninggalkan kami. Tuhan tidak suka kalau dikatakan Tuhan meninggalkan kami. Sebab sebenarnya dia sedang menyertai, cuman mereka tidak percaya kepada penyertaan Tuhan. Mereka hanya mengandalkan perasaannya, pikirannya. Makanya Tuhan mau hari ini secara real dan nyata engkau tahu bahwa kasih-Nya kepadamu tidak pernah berubah. Amin. Dikatakan Israel menolak Mesias. Israel menolak Yesus. Artinya apa? Israel menolak mereka untuk diselamatkan. Israel menolak apa? Menolak anugerah kasih karunia. Amin. Tapi buat kita yang percaya dikatakan, dia sangat mahal. Yesus sangat mahal. Dialah batu penjuru. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan pernah dipermalukan. Saudara tidak akan diizinkan Tuhan dipermalukan. Siapapun tidak bisa mempermalukanmu. Artinya apa? Karena dia mau saudara bukan dipermalukan, dipermuliakan dalam Yesus. Amin. Ya, buat kita Yesus sangat mahal. Karena dialah pokok keselamatan. Karena dialah dosa kita diampuni.
Karena karena darahnya kita dipermaikan dengan Bapa di sorga. Sehingga di hadapan Bapa kita dikatakan kau kudus satu kali untuk selama-lamanya. Siapa yang bisa kudus? Siapa yang bisa hidup di dalam kekudusan? Tanpa celah, tanpa cacat. Kalau bukan darah Yesus yang menguduskan kita. Mustahil dan tidak mungkin orang dosa masuk sorga. Percayalah. Di kitab manapun, di agama manapun, kepercayaan manapun, orang dosa tidak mungkin masuk sorga. Tapi hanya di dalam kasih karunia Kristus, orang dosa bisa masuk kerajaan sorga. Kenapa? Ya karena dia dosanya diampuni. Inilah anugerah yang kita terima. Makanya jangan fokus kepada harta, jangan fokus kepada uang. Jangan fokus kepada benda-benda yang bisa hilang. Pergi dan hilang, bahkan suatu saat akan kita tinggalin. Tapi Tuhan berkata, carilah kerajaanku dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Tuhan tahu kau butuh karir. Tuhan tahu kau butuh rumah. Tuhan tahu kau butuh kesehatan, kekuatan. Tuhan tahu kau butuh jalan-jalan. Tuhan tahu kau butuh jodoh. Amin. Ya. Tapi jangan cari itu dicari bangsa-bangsa lain. Dia nggak ada kemuliaannya, itu hanya tambahan buat kita. Makanya kalau Tuhan suruh cari-cari, nggak disuruh cari, jangan cari. Amin. Kalau Tuhan bilang percaya itu ditambahkan, percayaannya tunggu waktunya. Harus genap waktu Tuhan, semua itu akan kita terima dalam bentuk pemeliharaan Tuhan. Tapi nggak perlu kita harus cari itu kemudian pontang-panting. Akhirnya setelah dia dapat, dia kehilangan kesempatan menikmati. Pembantu dan supir menikmati. Serta ponakan-ponakan. Padahal yang kerja keras dia. Tuhan gak mau kita hidup seperti itu. Tuhan mau kita hidup penuh kemuliaan. Setiap berkat yang Tuhan kasih, kita bisa bersyukur, kita bisa nikmati. Bahkan kita bisa bagikan kepada banyak orang. Bukan supaya kita terkenal baik, supaya Yesus yang dimuliakan. Itulah kehendak dia. Sama Yesus diberikan supaya kita nikmat, bukan kita nikmati sendiri. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Israel menolak, saudara percaya, saudaralah menerima anugerah. Kasih karunia. Makanya dikatakan kita diselamatkan karena anugerah. Nah, yang sebagai ayat penutup, kita buka Yesaya 9. Apa sih artinya Tuhan menyertai kita? Apakah cuman selamat mati masuk surga kemudian ya itulah yang namanya Tuhan menyertai kita? Tidak. Penyertaan Tuhan itu sangat komplit. Sangat luar biasa, perfect. Tidak ada satupun yang kurang dalam hidupmu ketika Tuhan berkata, aku menyertai Joshua. Aku menyertai Josben. Tidak ada yang kurang dalam hidupmu. Bukan berarti semua sepertinya sudah lengkap sempurna, tidak. Di dalam dirimu selalu ada kepuasan yang Tuhan taruh sehingga kau bisa menikmati keadaanmu. Berapapun uang yang kau miliki, kau bisa nikmati uang segitu. Apapun keadaan kau bisa menikmati dan bersyukur karena Tuhan. Kita baca di dalam Yesaya 9 ayat 1, demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang Tuhan telah bersinar. Saya tambahin terang Tuhan, karena ini bicara Tuhan yang menerangi. Amin. Jadi poin saya pertama, kita sudah dengar tadi Emmanuel, Tuhan Elohim menyertai kita. Apa sih artinya Tuhan menyertai kita dalam kehidupan kita sekarang? Nanti keselamatan kekal kita terima. Kehidupan sekarang dia menyertai kita artinya apa? Kita tidak hidup lagi dalam kegelapan. Katakan, kita tidak hidup dalam kegelapan. Banyak orang sekarang hidup dalam kegelapan. Kenapa dalam kegelapan? Kegelapan itu gambaran bukan hanya iblis, tapi itu gambaran dosa. Untuk menyelamatkan nyawanya, untuk menyelamatkan mukanya dari rasa malu, orang memilih untuk hidup dalam kegelapan. Dia memilih minta pertolongan kepada kuasa gelap, termasuk. Amin. Dia didera penderitaan. Dia penuh dengan penderitaan, kesusahan, kemiskinan, kesulitan hidup. Yang sudah tidak sanggup lagi dia tanggung. Rasanya gelap.
Rasanya tidak ada masa depan buat orang seperti ini. Tapi saya mau katakan hari ini, Tuhan yang berkata bahwa Dia datang untuk memberi terang kepada kita. Artinya memberi terang supaya kita hidup di dalam terangnya. Bagaimana kita hidup di dalam terangnya? Kita bisa dilepaskan dari kegelapan. Saya mau katakan mulai hari ini, apapun masalah saudara, baik masalah penyakit, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah di dalam kesehatan, masalah di dalam karir, apapun yang sedang kau alami saat ini, itu semua kegelapan, tapi Tuhan mau engkau menerima terangnya. Karena ketika engkau menerima terang, kau hidup dalam terang, terang itu akan melepaskanmu dari kegelapan. Jadi engkau bisa melihat masa depanmu. Masa depan yang bagaimana? Masa depan yang indah, yang gemilang, yang cemerlang di dalam Yesus Kristus. Sehingga engkau punya kekuatan menjalani hidup, punya semangat baru, punya perkataan-perkataan yang baru. Tahun 2021 Tuhan mau buat baru kondisinya. Tetapi Tuhan juga mau supaya engkau mulai percaya hal-hal yang baru yang Dia mau kerjakan dalam hidupmu. Amin. Yang lama sudah dikubur, sudah selesai. Tuhan melepaskan kita. Dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 13. Kolose 1 ayat 13. Ini firman yang luar biasa. Menjadi inspirasi buat saya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya yang kekasih. Yesus, Immanuel. Yesus adalah Tuhan Bapa yang menyertai kita. Yang tidak pernah berhenti menyertai kita. Amin. Melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Saya mau katakan, gimana posisinya Tuhan? Gimana posisi Tuhan menyertai kita? Saya mau kasih penggambaran. Bapak Ibu kalau bisa lihat saya mau kasih penggambaran. Anggaplah ini orang percaya. Kemudian saya Tuhan. Posisi saya seperti ini kira-kira kepada orang yang percaya. Inilah Tuhan menyertai. Jadi kemanapun orang ini pergi, anggap dia orang, saya akan selalu ada di atasnya. Dan saya akan selalu mencurahkan apa yang menjadi kebutuhannya, kekuatan, berkat, apa? Kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Karena apa? Tuhan janji, Dia nggak mungkin lepaskan, Dia nggak mungkin batalkan janjinya. Makanya Dia bilang, Immanuel, aku menyertaimu sampai kapanpun, sampai selama-lamanya. Jadi ini yang dikatakan hidup orang benar semakin hari semakin cemerlang. Hidup orang percaya semakin hari bukan semakin susah, akan semakin diberkati, akan semakin menyaksikan kemuliaan demi kemuliaan. Keadaan itu bisa sementara terjadi susah, keadaan bisa terjadi tubuh ini kadang lagi ada kekurangan, tetapi percayalah yang tidak bisa berubah adalah firman janji Tuhan dan penyertaannya nggak bisa berubah. Sekali Dia menyertaimu, selamanya Dia menyertaimu. Bersukacitalah. Yang kedua, di ayat 2 dikatakan demikian, Yesaya 9 ayat 2, Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Siapa? Tuhan yang memberikan apa? Sorak-sorai dan sukacita besar. Amin. Keadaan tidak bisa menimbun kita, mengubur kita di dalam kesusahan. Tapi Tuhan mau kita bangkit. Karena Yesus, karena terangnya telah kita terima. Untuk apa? Bangkit dari kubur, dari kematian. Bangkit dari sakit penyakit. Bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari keputusasaan. Supaya hari ini engkau percaya dan menyaksikan bahwa Dia setia menyertaimu. Dan kau bisa bersorak-sorai dalam segala keadaan. Karena kekuatanmu bukan dari dirimu sendiri. Tapi dari Yesus yang hidup di dalammu. Bapa yang selalu menyertaimu. Terima itu. Percaya itu. Amin. Ya. Itu semua tidak mungkin tidak terjadi. Pasti terjadi. Bersorak-sorailah. Amin. Itu adalah pilihan. Makanya orang benar itu aneh buat orang dunia. Kenapa? Udah gak punya apa-apa, kok masih bisa sukacita? Saya mau katakan sukacita kita tidak ditentukan daripada seberapa banyak yang kita peroleh atau kita punya. Bukan karena keadaan kita bersukacita, tapi karena kebenaran lah.
Nah ketika kita bersuka cita karena kita pegang janji Tuhan, karena kebenaran, maka Tuhan juga akan bersuka cita karena kita. Makanya dia bilang, nih lihat anakku nih. Ini nih anakku nih, lihat nih, gak ada apa-apanya nih. Kemudian Tuhan tuntun, Tuhan tenteng kemana-mana. Sampai nanti akan ditunjukin ke banyak orang, nih lihat anakku nih. Sama dengan Ayub, sama dengan Daud, sama dengan yang lain-lain. Puji Tuhan. Yang ketiga, di ayat 3 dikatakan, sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Jadi di dalam penyertaan Tuhan, artinya di dalam Yesus, kita tidak diperbudak oleh apapun. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 9 dikatakan, banyak orang gara-gara harta, gara-gara uang, gara-gara mengejar kekayaan, akhirnya mereka binasa. Tapi kita tidak. Amin. Karena kita tahu semua itu Bapa beri buat kita. Masa depan, amin. Semua yang kita perlu Tuhan berikan bagi kita. Jadi hari ini saya mau katakan ada 3 hal, yaitu kita tidak diperbudak oleh apapun. Jangan mau diperbudak oleh apapun, kita anak kerajaan sorga. Perbudaklah uang, itu budakmu, suruh. Jangan jadikan dia tuan, kalau dia tuan-tuan yang kejam. Kau akan diperalat, diperbudak sampai akhirnya kau bisa binasa gara-gara mengejar uang dan kekayaan. Paham itu. Hari ini bersukacitalah, bersoraklah karena Tuhan menyertaimu. Kemudian tadi kita tidak hidup lagi dalam kegelapan, tapi hidupmu terang, masa depanmu terang, pekerjaanmu terang, keluargamu akan terang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih, aku serahkan firman ini, firman yang hidup dan penuh kuasa. Setiap firman yang hamba sampaikan tidak ada yang sia-sia, semua akan jatuh di tanah yang subur, akan berakar, berbuah lebat. Dan kami percaya yang mendengar firman ini, mereka hari ini dipulihkan, penuh sukacita. Mereka akan bersorak-sorak dalam segala keadaan dan akan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kehendak Bapa tidak ada yang binasa. Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua. Ada beberapa berkat yang saya sudah catat. Yang pertama adalah kasih Bapa tidak bisa diukur dengan materi atau hal-hal yang dapat dinikmati dunia. Tapi terlebih lagi kasih Bapa yang terbesar adalah Dia telah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa saudara dan saya. Yang kedua, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang setia. Yang ketiga, beranilah berkata-kata perkataan berkat dan beranilah memperkatakan kebenaran. Yang keempat, nantikan saatnya Tuhan karena Tuhan bekerja dengan waktunya dan waktu Tuhan selalu yang terbaik. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Baik saudara, saya percaya saudara-saudara juga sangat diberkati sama seperti saya diberkati. Dan saat ini tibalah saatnya untuk kita menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Selamat menjadi berkat, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Lagu pujian
Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, angkat roti saja untuk menerima tubuh Yesus. Amin. Kita percaya ada berkat yang spesial menjelang Natal ini. Dan Tuhan akan limpahkan kebaikannya, kebajikannya dalam kehidupanmu. Mari angkat roti saja dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami semua telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah beroleh penebusan-Mu yang kekal. Segala dosa kami telah diampuni. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala penyakit, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup di dalam segala kelimpahan-Mu. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib Engkau berkata, Tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak-Mu Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami semua mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan, menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang di rumah, mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur atau cawan di tempat saudara. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Kami telah menerima perjanjian yang baru dan yang kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan yang kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah untuk pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami hidup di dalam kasih-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Mari angkat minyak saudara, dimanapun saudara mengikuti fellowship ini. Saya akan doa untuk minyak. Tuhan Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu Kau telah menjadikan kami rumah doa bagi segala bangsa, menjadi bait sucinya Bapa di akhir zaman. Roh Kudus, Engkau mengurapi kami, memenuhi kami. Engkau berdiam di dalam kami, berkuasa, membimbing, menuntun seluruh kehidupan kami. Hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, minyak zaitun ini dikuduskan. Dimanapun dicurahkan ada mujizat, ada kuasa, ada kesembuhan, ada kelepasan. Kegelapan tidak berkuasa atas kami. Penyakit sembuh dalam nama Yesus. Berkat-berkat yang baru Tuhan sanggup curahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerima kemuliaan. Kami menerima tanda kesukaan sesuai dengan Ibrani 1 ayat 9, lebih daripada teman-teman sekutu kami. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya saudara dan saya
untuk datang membawa persembahan sebagai tanda pengucapan syukur, di mana saudara dan saya telah ditetapkan untuk diberkati. Saya percaya Roh Kudus sendiri yang akan memberikan kepada saudara roh kemurahan untuk saudara bisa memberi dan memberkati pelayanan ini. Kami juga telah menyediakan nomor-nomor rekening BCA, yaitu persembahan online 8700133177 dan persembahan persepuluhan 8700105777. Kami juga menyediakan barcode, saudara boleh scan dan transfer sekarang juga. Kita percaya saudara adalah orang yang sangat diberkati. Dan setiap persembahan yang saudara berikan diperhitungkan oleh Bapa sebagai kebenaran. Kami juga mengundang saudara yang ingin berdoa untuk setiap masalahmu. Ada nomor-nomor pastor yang sudah tertera di layar televisi saudara. Saudara bisa menghubungi kami dan kami akan berdoa dan melayani. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdoa setiap jam 9 malam, yaitu berdoa bersama Grace Prayer. Kita akan berdoa untuk keluarga kita agar di masa pandemi ini dan memasuki Natal dan Tahun Baru, semua janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Kita juga berdoa untuk pelayan GCC agar Natal dan Tahun Baru pelayan ini semakin hari semakin diberkati untuk menjadi berkat. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kita agar bangsa ini dilepaskan dari COVID-19 dan menuju kepada janji Tuhan yang besar yang luar biasa, di mana orang-orang akan datang untuk menyembah Tuhan. Dan kami juga mengundang bagi Bapak Ibu Saudara yang belum berlangganan channel YouTube ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan juga komen. Saudara bisa katakan, saya diberkati, firman ini sungguh luar biasa untuk memberkati pelayanan ini. Sebelum kita menerima berkat, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita yang telah diberkati katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa dong buat Bapa kita di sorga, buat Tuhan Yesus, buat Roh Kudus yang telah menyertai kita sampai penghujung tahun ini. Puji Tuhan. Mari arahkanlah tanganmu, tadahkan ke atas ke Bapa kita yang di sorga, arahkan hatimu dengan pengucapan syukur. Dan saya punya keyakinan yang kuat, 2021 adalah tetap tahun kemuliaan bagi kita. Apapun yang terjadi, itu tidak penting buat kita. Selagi Bapa menyertaimu, semuanya akan aman, semuanya akan terkendali, semuanya akan tercukupi. Dan masa depan indah gilang gemilang pasti Tuhan sediakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari terimalah berkat-Mu. Anugerah dari Bapa kita yang di sorga, yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Kita telah menerima pendamaian, penebusan dosa. Kita telah menerima kehidupan yang kekal. Bahkan Dia menyertaimu sampai selama-lamanya, sampai kesudahan zaman. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia tidak pernah berpaling daripadamu. Dia ada bersamamu. Dia buktikan dengan Yesus Kristus, Immanuel, yang kita percaya hidup di dalam kita, memberi sukacita, sorak-sorai, damai sejahtera yang dari sorga, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, memberikan kuasa di tanganmu, kuasa di mulutmu dan perkataanmu, sampai nanti Tuhan Yesus pasti datang kedua kali.
Kita akan didapati tidak bercacat celah di dalam pemeliharaan Yesus yang sempurna. Dan kita akan diangkat ke awan-awan yang permai. Kita akan pesta perkawinan anak domba. Memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Dengan sukacita sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Haleluya.